Oke, baik ya. Kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah pada pagi hari ini seperti biasa kita masih bisa melanjutkan kuliah teori akuntansi kita. Hari ini kita masuk ke pembahasan ketiga. Sesuai dengan RPS yang sudah saya sampaikan, kita akan mencoba melihat bagaimana akuntansi itu pada suatu kondisi yang ideal. Jadi memang kondisi itu tidak bisa dipastikan. Kondisi itu bisa berubah setiap saat, ya. Terutama kalau bersangkutan dengan kondisi ekonomi. Karena dunia ini selalu bergerak. Kita sebagai orang-orang yang memang berada di dalam pergerakan itu tentunya harus punya kemampuan untuk melakukan penyesuaian. Nah, kadang kemampuan dalam melakukan penyesuaian itu berbeda antara satu dengan yang lain. Sehingga itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil yang dicapai antara satu akan dalam waktu yang berada di itu kekuatan maksimal. Mohon maaf nanti tidak stabil di jaringan internet ya. Kita tadi sedang bicara sesuatu yang tidak stabil, ternyata di sini jaringan internetnya juga sedang agak tidak stabil. Oke, kita kembali ke pengertian ideal. Oleh karena itulah si waktu yang ideal tadi berada pada beberapa sudut pandang. Yang pertama jelas dari sudut pandang yang paling luas, yaitu lingkungannya, ya. Lingkungan akuntansinya. Suatu kondisi yang ideal nanti akan menyebabkan lingkungan akuntansi itu bisa dengan mudah untuk menerima, ya, menerima segala sesuatu yang menjadi informasi pada akuntansi itu. Ya. Karena pada prinsipnya kemarin kita sudah pahami bahwa akuntansi merupakan sebuah metode yang didasari oleh sebuah basis teori, ya, yang mana orientasinya adalah memberi informasi terkait dengan data keuangan. Nah, berarti ketika kita bicara lingkungan, itu mulai dari lingkungan di mana akuntansi itu dibuat, ya,
Halo, tes. Yuhu. Kira nek suaranya toh. Pak Arif Rane. Pak Arif betul. Iya, betul. Mbah merkosinya apa? Juga kayak kurcah rolas. Ora ding kok rolas toh. Iki sik record. Pejatan Pak Arif. Yang grup cah. Iki direkam ra tau engko saran aja mah begitu Pak Arif. Iki direkam loh, Cak. Direkam. Bisa direkam loh Gigi. Iki direkam. Nengek kayak. Cet Pak Arif cah ning grup. Sik tak chat-e.
Oke, bisa mendengar lagi suara saya. Jadi mohon maaf, trafficnya internet agak buruk ya. Bisa ya mendengar suara saya lagi ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Jadi mohon maaf kalau pas terputus, ya semoga enggak lagi lah. Oke, saya lanjut untuk pembahasan kita tadi. Tadi sampai mana? Sampai lupa. Oke. Oke, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan tadi tentang kondisi ideal. Ya. Tadi saya sampaikan bahwa kondisi ideal itu ada dua, yaitu kondisi ideal pada situasi yang pasti dan kondisi ideal pada situasi yang tidak pasti. Ya. Nah, sehingga kadang muncul pertanyaan seperti ini, karakteristik kondisi idealnya kalau gitu gimana? Kok ada yang di situasi yang pasti, ada di situasi yang tidak pasti. Ya. Ketika kondisinya itu ideal, ya, dalam situasi yang pasti atau certainly, maka di situ ditunjukkan dengan adanya arus kas masa depan dan tingkat bunga yang bebas risiko itu bisa dipublish dan sifatnya pasti. Nah, cirinya ini. Ya, arus kas masa depan itu gini. Jadi kita bisa memproyeksi seperti apa nanti flow dari kas yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ke depan. Proyeksinya itu namanya adalah anggaran. Ya, anggaran. Baik anggaran pendapatan maupun anggaran belanja. Nah, karena orang tidak akan mungkin bisa membuat anggaran kalau situasinya tidak pasti. Karena apa? Anggaran itu dibangun dengan menggunakan asumsi. Kalau kondisinya tidak pasti, maka orang nggak akan berani berasumsi. Karena setiap asumsi yang ditaruh di situ pasti akan salah, gitu ya. Asumsinya pasti akan lepas, gitu ya. Tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, oleh karena itulah maka yang pertama tadi, yaitu arus kas masa yang akan depan, adalah sebuah ciri untuk mengatakan bahwa situasinya pasti. Selama kita bisa menentukan atau bisa menemukan rencananya, berarti itu situasinya pasti. Kemudian yang kedua, adanya tingkat bunga bebas risiko. Tingkat bunga bebas risiko itu gini, bunga yang tidak akan dikoreksi kembali oleh bank. Jadi ketika bank itu memberikan suatu tingkat bunga yang pasti, yang jelas di awal, maka tingkat bunga itu akan berlanjut terus dengan jumlah yang sama. Ya, minimal seiring dengan jumlah kontrak kerjasamanya tadi. Baik itu bunga saving atau bunga financing. Ya. Prinsipnya sama. Misalkan gini, kita ada proses financing, ya. Ada pinjaman misalnya, utang. Ya. Durasinya adalah 5 tahun. Di awal, bunga yang ditetapkan itu katakanlah adalah 11%. Ya maka selama 5 tahun ke depan, angsuran yang dilakukan per bulan, itu tingkat bunganya ya tetap dalam jumlah 11%. Ya. Nggak akan berubah. Dan biasanya itu di klausul MOU-nya, di kerjasamanya, itu ada penjelasan bahwa bunga itu tidak akan berubah kecuali, nah ada pengecualiannya, kecuali situasi ekonominya sedang tidak menentu. Ya, kalau situasi ekonominya sedang tidak menentu, biasanya memang bisa berubah. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau tidak berubah, ya situasi ekonominya tidak berubah, tetap. Nah, itu disebut dengan nama bebas risiko. Nah, jika kedua hal itu terjadi, maka kondisinya itu ideal. Ya. Jadi cara niteni ngono. Kita bisa membangun RAB, bunga bank tidak terkoreksi dalam waktu yang panjang. Nah, itu. Nah, sehingga yang akan terjadi apa? Nah, ada beberapa hal. Pertama, laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang relevan sekaligus reliable. Jadi kalau dalam situasi yang pasti, maka informasi itu bisa kita katakan memiliki validitas yang bagus.
ya tidak perlu dilakukan lah. Ya memang begitu adanya. Yang relevan karena neraca merupakan gambaran dari prospek perusahaan. Ya, reliable karena yang pertama presisi, yaitu bebas dari salah, ya, atau kesalahan di sistem informasinya, kesalahan di orangnya, atau kesalahan di estimasi atau apapun lah. Maka kesalahan-kesalahan itu nggak ada, maka disebut presisi. Ya. Yang kedua hardness, yaitu bebas dari bias atau kelakuan orang-orang yang memang punya keinginan memanipulasi data. Itu nggak ada, ya. Nah karena nggak ada maka itu disebut relevan. Nah orang tidak akan memanipulasi data, ya. Orang tidak akan salah estimasi. Sistem tidak akan berubah-ubah jika kondisinya itu stabil. Nah itu situasinya berada pada sebuah kepastian yang jelas. Jadi orang tidak akan melakukan perubahan apapun. Sehingga situasi-situasi seperti itu bisa dikatakan berada pada kondisi yang ideal. Itu dari sisi neraca. Laba ruginya bagaimana? Laba rugi digunakan untuk melihat laba bersih. Di mana laba bersih dihitung dari perkalian tingkat bunga dengan nilai tunai awal ketika aktiva tersebut dibuat. Ya. Hal itu disebut dengan nama equation of discount. Yaitu istilah HJ. Ya. Laba itu pada awal tahun, laba ya, bukan saldo loh ya, laba. Laba pada awal tahun itu pasti dianggap 0, 0. Awal kok. Ya. Nah kemudian bisa membuat estimasi. Selama setahun ke depan nanti labanya berapa? Bisa secara akumulasi jumlah, ya, untuk satu tahun ini saja, atau mungkin hanya persentase peningkatan dari tahun sebelumnya. Nah, kalau persentase peningkatan ya dalam satuan persen. Kalau jumlah berarti satuan rupiah. Nah, laba yang diestimasi itu disebut dengan nama realized net income atau exposed net income. Ya. Laba bersih yang akan terrealisasi. Nah, seperti itu. Nah, karena kondisinya itu adalah kondisi yang baik-baik saja, maka asumsi yang dipakai itu juga bisa membantu. Metode yang digunakan nggak berubah-ubah, ya. Pihak luar juga tidak sering melakukan perubahan kebijakan, maka perencanaan yang kita buat itu paling tidak mendekati kenyataan. Ya. Tidak akan terjadi deviasi terlalu jauh. Nah, ini adalah kondisi ketika memang terjadi kepastian. Ya, jadi saat ini saya sedang berusaha untuk menjelaskan kalian bagaimana sih sebenarnya sebuah kondisi kepastian itu. Sehingga pada gilirannya nanti kalian akan melakukan. Maka lihatan kondisi ini, saya sedang berada pada kondisi yang pasti atau tidak. Kalau dalam kondisi yang pasti, buatlah asumsi-asumsi yang wajar, asumsi-asumsi yang standar, maka apa yang kalian rencanakan itu paling tidak bisa dilakukan. Nah, kalau tidak pasti nanti kita bahas setelah ini. Ya, oke ya. Oke. Kemudian yang ketiga, masih dalam kondisi yang pasti, yang ideal. Walaupun laba dapat dihitung dengan sempurna, informasi laba bersih dalam laporan laba rugi tidak memiliki peran. Karena laba bersih sudah ditentukan dari neraca. Iya, karena kan di neraca itu kan kita sudah bisa melaporkan berapa ekspektasi dari ini laba di tahun. Setidaknya yang paling bersih itu adalah laba yang diarahkan untuk menambah modal. Nah, setidaknya itu, selama modalnya itu nanti bertambah, ya berarti pasti ada keuntungan. Gitu. Nilai pasar aktiva akan sama dengan nilai tunai aktiva tersebut. Ya, ini aktiva tetap tadi ya. Dalam kondisi ideal akan selalu terjadi harga equilibrium antara nilai pasar dan nilai tunai. Karena itu proses arbitrage tidak bisa terjadi. Ya. Arbitrage juga bermaksud bahwa ada dua cara untuk menentukan nilai wajar aktiva, yaitu dengan mendiskontokan nilai tunai arus kas masa yang akan datang, atau dengan menggunakan nilai pasar. Nah, ini ketika kita menghitung aktiva tetap. Aktiva tetap itu kan memang
biasanya kita hitung berdasarkan harga perolehan, ya kan? Kemudian kita akui sebesar itu di dalam neraca. Terus setiap tahun itu dikurangi dengan penyusutan, depresiasi. Maka penyesuaian dari aktiva tetap di setiap tahun berikutnya adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Nah, tetapi bisa jadi aktiva itu perlu penyesuaian ulang. Ya, kayak kalau di barang itu ada stock of name gitu loh. Ya, seperti itu, mirip seperti itu. Biasanya terjadi penyesuaian ulang aktiva itu ketika satu aktiva itu ingin dihapuskan sebelum masa ekonomisnya berakhir. Ya, jika dihapus, ya dengan segala kejadian ya itu bisa dihapus. Atau yang kedua memang pada saat umur ekonomisnya itu berakhir, kemudian ingin dihapus, tidak ingin direvaluasi, langsung aja dihapus. Nah, ketika ingin menghapus aktiva itu kan yang kelihatan dari hasil pengurangan antara harga perolehan dengan penyusutan itu tadi kan hanya nilai buku, kan? Ya kan? Hanya nilai buku, nilai sisa dari nilai buku. Nah, itu kadang kan nggak relevan gitu loh, nggak fair. Karena bisa jadi aktiva itu masih terlalu bagus, sedangkan penyusutannya karena itu pasti, maka otomatis pengurangannya itu sama dengan aktiva yang udah buruk. Katakanlah mobil. Mobil itu yang pakai adalah pimpinan. Ya pimpinan cuma makainya itu ya yang namanya pimpinan kan tidak obrokan loh, tidak dipakai untuk sembarangan, ya paling hanya transport biasa aja. Tapi ada yang satunya itu dipakai untuk operasional. Ya kan dipakai operasional ya siapapun pakai itu, artinya kan cara penggunaannya juga sembarangan. Ya perawatannya mungkin juga beda. Nah, dengan kondisi kendaraan yang sama tetapi digunakan dengan cara yang tidak sama, pasti akan menghasilkan kualitas kendaraan bekasnya itu tidak sama juga. Tetapi kalau kita gunakan metode nilai buku, maka nilainya sama. Berarti kan yang satu itu under value, yang satunya over value. Iya kan? Udah ya maksud saya ya, semoga paham maksud saya. Nah, kalau kondisinya sudah terjadi seperti itu kan nggak kok use of ini berdasarkan nilai sisa ya, dasar penjualan. Ya nggak fair kan gitu ya. Ya supaya fair apa? Supaya fair maka kita buat yang namanya sistem arbitrage. Ya arbitrage itu menyesuaikan kembali. Ya menyesuaikan kembali nilai dari aktivanya. Nilai wajar aktivanya. Ya oke lah, belum sampai ke teknis lah, paling tidak seperti itu dulu aja pemahamannya. Ya kalau mau ke teknis ya jauh sebenarnya ya. Pemahamannya ya dengan penyesuaiannya itu tadi. Yang disebut mendiskonto itu gini, ya, yang terlalu tinggi dikurangi, ya. Yang terlalu tinggi nilainya dikurangi. Kemudian yang kedua dengan nilai pasar, jadi ya disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Jadi yang paling gampang yaitu menggunakan nilai pasar atau pendekatan tidak langsung. Wes dilihat aja kondisi seperti ini kalau di pasar berani berapa, maka nilai rata-rata dari penawaran itulah yang digunakan sebagai dasar harga. Kemudian ciri yang berikutnya adalah kebijakan dividen yang tidak relevan atau dividen irrelevansi. Karena apabila investor menerima dividen dan menginvestasikannya dengan tingkat bunga yang sama, maka hasilnya akan sama dengan apabila dividen tersebut tidak diambil. Iya toh? Lah padha kabeh kok. Jadi investor menerima dividen ya toh, oleh dividen itu balik nomor wis pengen nggonmu wae. Dividenku jadikan aja obligasi misalkan. Nah, obligasinya bunganya sama loh nanti. Ya, apa-apa. Ya, yang penting itu nanti jenenge menambah nilai obligasi saya. Nah, ya mungkin memang secara jumlah obligasi bertambah, tetapi hasilnya tetap baik gitu. Ya, sehingga kan sama aja artinya dividen itu balik lagi karena tidak diambil kan. Nah, balik lagi ke perusahaan, cuman diberi nama obligasinya rename aja.
Nah, sehingga nilainya untuk investor ya pancap lah. Jadi kalau memang dapat ya lebih baik diambil. Kemudian diwujudkan dalam bentuk yang berbeda sehingga ada nilai lebih. Nah, jadi seperti itu. Dalam kondisi ideal juga dikenal istilah first best, ya. Apa itu? First best adalah tidak ada asimetri informasi, ya. Itu teoritisnya, ya. Ya, kemudian ada juga second best, ya, ada third best, ya. Best itu terbaik sebenarnya, ya. Yang terbaik pertama, yang terbaik kedua, terbaik ketiga. Yang terbaik pertama ya aman-aman aja, semuanya berjalan sesuai dengan ranah yang seharusnya. Nggak ada informasi. Ya. Tapi kalau second best itu ada asimetri. Ya, cuman asimetrinya ada tingkatan tadi ya. Asimetri di bidang apa? Tadi kan ada dua, adverse selection atau moral hazard. Ya, rata-rata kalau di second best ya cuma adverse selection aja. Hanya perbedaan persepsi tadi. Tetapi kalau sudah third, fourth, nah itu sudah ini moral hazard. Jadi disengaja gitu loh. Ada yang ditutup-tutupi, ada yang memang sengaja dikondisikan untuk kepentingan satu pihak tertentu. Ini sebenarnya lebih realistis, cuman realistisnya itu kan jadi masalah tadi, balik lagi ke fundamental. ya begitulah ya, namanya juga orang ya, jadi semua punya kepentingan. Nah, memang kondisi yang idealnya itu secara penuh itu ya langka ya, kalaupun terjadi ya mungkin sangat jarang. Ya. Karena itu sebenarnya kondisi ideal itu hanya dipakai untuk pembanding, ya, untuk standarisasi lah, atau benchmark. Ya. Nah, penambahannya lagi dalam kondisi ideal capital maintenance, ya, itu lebih cocok digunakan. Ya, capital maintenance. Ya, laba merupakan perbedaan dua neraca yang berbeda tadi lah ya. Kita lihat antar waktu. Ya. Ada kenaikan atau tidak, ada penurunan atau tidak. Nah, seperti itu. Sehingga terjadinya itu situasi itu berdasarkan dari akumulasi peristiwa. Nah, ya oleh karena itulah maka yang lebih cocok sebenarnya hanya untuk dasar. Hanya untuk ini, pembanding aja. Nggak usah dijadikan sebuah orientasi. Sebab kalau kita menjadikan sesuatu yang sempurna itu ada sebagai sebuah orientasi, maka kita stres sendiri. Karena it's nothing perfect in the world. Ada sesuatu yang sempurna. Setidaknya mendekati, itu sudah bagus. Oke ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang yang kedua. Kondisi ideal dengan ketidakpastian. Ya, bagaimana kalau terjadi kondisi ketidakpastian? Apakah perbedaan pokok antara kondisi ideal dengan kepastian dengan ketidakpastian? Nah, sekarang kita lihat dulu ciri-cirinya. Karakteristik dari uncertainty, ya, yaitu satu, tingkat suku bunga diketahui. Kalau tingkatannya diketahui. Tetapi biasanya terjadi fluktuasi. Ya, tidak bisa dipastikan secara tetap selama periode tertentu. Kondisi ekonomi dipublish secara lengkap. Ya ini, dipublish dengan lengkap. Ya, kenapa dipublish dengan lengkap? Karena untuk menjaga aspek-aspek ketidakpastian tadi. Sebab kalau tidak dipublish dengan lengkap, maka nanti ketika ketidakpastian itu mempengaruhi, maka terjadi underestimate terkait dengan data yang ada. Ya. Probabilitas terjadi dalam kondisi ekonomi diketahui. Ya, kalau tidak diketahui nggak akan berani untuk melakukan probabilitas. Kemungkinan terjadinya sesuatu. Maka di sini biasanya orang-orang itu rajin mengumpulkan informasi. Ya, rajin mengumpulkan informasi. Terus kemudian digabung-gabung, informasi di sana begini, informasi di situ begini. Kemudian diambil apa kata kuncinya, apa titik tengahnya. Observasi. Ya, memang harus melakukan itu. Karena kalau tidak melakukan observasi, nanti kita nggak akan tahu data, nggak punya yang namanya informasi.
Ya, dengan diobservasi, kemudian kita tahu, oh ternyata di sana itu begitu toh. Tapi di sana beda loh, di sana begini, di sana begitu, beda lagi. Nah kemudian apa kesimpulannya? Wow, situasinya itu harus kita lakukan dengan mekanisme yang sama. Nah seperti itu. Nanti akan kalian rasain ya hal seperti ini. Karena sebenarnya gini, kondisi ketidakpastian inilah kondisi yang selalu terjadi di lingkungan kita. Ya. Maka bisa jadi kalian pertama menemukan hal yang menurut kalian itu sudah benar. Kemudian kalian mencoba menggunakan itu. Tetapi ada gesekan dari pihak lain yang mengatakan itu kurang benar. Sehingga kalian mulai bimbang. Terus saya ikut siapa? Nah, kemudian delalah kok cari informasi lagi ke orang ketiga. Itu beda lagi. Ke orang keempat, beda lagi. Orang kelima, beda lagi. Nah, kan semakin bingung biasanya. Tapi kan nggak bisa kita nikmati kebingungannya itu terlalu lama. Artinya gimana? Ya kita rata-rata. Kita akumulasi semuanya. Oke, saya ambil titik tengahnya. Saya berada pada bagian ini. Ya, jadi begitu. Nah, seperti itu. Itu adalah kondisi yang uncertainty. Nah, kalau kita lihat kondisi laporan keuangannya di kondisi ideal, tetapi dengan ketidakpastian ya, laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang relevan. Ya relevan, karena memang dibuat dalam situasi yang tidak pasti, sehingga apa? Diberikan sebuah batasan-batasan yang bisa ini kita sadari bahwa nanti arahnya ke sana. Expected net income tidak sama dengan realized net income, pasti ekspektasi tidak akan sama dengan realized. Informasi laba bersih dan laporan laba rugi tidak memiliki peran karena laba bersih sudah dapat ditentukan neraca. Oke, sama dengan tadi. Nilai pasar aktiva dapat ditentukan dengan dua cara. Oke, sama dengan tadi. Kebijakan dividen tidak relevan. Oke, sama dengan tadi. Nah, sebenarnya ada beberapa hal juga yang masih sama dengan kondisi yang pasti. Ya. Walaupun situasinya tidak pasti, tapi karena apa? Karena ketidakpastian itu sebenarnya kan hanya pada sisi waktu. Dalam jangka panjang, nggak ada satupun yang pasti. Semua pasti tidak pasti. Tapi dalam jangka pendek, insya Allah bisa dianggap ada sebuah kepastian. Nah, oleh karena itu, maka ketika jangka pendek demi jangka pendek itu selalu dihubungkan, ya, maka walaupun dalam jangka panjangnya itu tidak pasti, setidaknya sudah bisa direncanakan, sudah bisa diprediksikan. Oleh karena itu perbedaan pokoknya antara kondisi ideal dalam kepastian dan dalam ketidakpastian terletak pada expected net income. Nah, ekspektasinya tadi lah. Dan realized net income dan realisasinya. Ya, kalau di kondisi pasti expected net income sama dengan realised. Sedangkan yang tidak pasti itu tidak sama. Hanya begitu aja. Sehingga biar nanti tidak samanya itu tidak terlalu jauh, maka kita melihatnya parsial. Dalam jangka pendek, oh jangka pendek sudah hampir sama. Jadi jangka berikutnya kita lakukan sesuai dengan hasil yang terjadi pada jangka pendek sebelumnya. Nanti kan akan ketemu lagi, ya kalaupun tidak sama, cuma sedikit deviasi. Tidak sama, sedikit. Tidak sama, sedikit. Ini sama, tidak sama, sedikit. Nah, kalau diakumulasi, walaupun itu tidak sama, tetapi tidak samanya itu tidak terlalu jauh. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangka pendek itu memang tetap harus kita perhatikan. Karena apa? Karena dari jangka pendek itulah kita bisa mengerti bagaimana nanti memastikan situasi yang tidak pasti jangka panjang. Dalam kondisi ideal tidak ada kebutuhan untuk melakukan estimasi dalam menghitung nilai tunai yang diharapkan. Ya, karena dalam kondisi ideal arus kas dan tingkat bunga bebas risiko sudah diketahui dengan pasti. Ya, dalam kondisi ideal nilai pasar aktiva sama dengan dikontrol tadi sudah ya. Oke, kan masih ideal kan kondisinya, ya. Yang penting ada di sini.
Ketidakpastian, sekali lagi saya katakan, itu karena waktu saja. Yang penting kondisinya masih ideal. Nah, akan sangat berbeda nanti kalau kondisinya sudah tidak ideal. Ya. Nah, sehingga clue-nya apa? Clue-nya kita harus menjaga kondisi itu tetap ideal. Ya syukur kalau dengan sebuah kepastian ketika kita tetapkan untuk jangka pendek, dan kalaupun nanti ada ketidakpastian, ya nggak apa-apa. Karena memang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memformulasi waktu-waktu yang pendek itu terus saling berhubungan. Sehingga kita masih ingat, seharusnya menjaga idealnya gimana. Oke, mungkin seperti itu yang bisa kita bahas untuk teori akuntansi pada pertemuan hari ini. Monggo, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, nggak ada yang bertanya ini? Semoga masih di situ ya. Kok dengar suara saya terus ngantuk. Ya, kalau kondisi kita itu seperti ini dan semakin membaik, insya Allah paling lambat semester depan kita sudah bisa kuliah luring. Tapi sayangnya semester depan sudah semester 8 bagi kalian. Semester 8 harusnya sih kalau di akuntansi sudah habis kuliahnya ya, kecuali mengulang. Ya, nggak apa-apa deh. Yang penting kan ya yang lain sudah bisa menikmati kuliah touring. Ya, kalian pun dulu di awal-awal kan juga sudah ngerasain kuliah touring, juga sudah pernah kuliah daring, ya jadi semua sudah pernah dirasain. Nanti setidaknya luring yang tetap harus kalian lakukan adalah ketika bimbingan skripsi. Ya, insyaallah nanti kita bisa bertemu. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, saya cukupkan untuk kuliah kita sampai di sini. Insya Allah beberapa di antara yang ikut teori akuntansi kan juga ikut di SPM dan sebaliknya. Kita ketemu lagi nanti di mata kuliah SPM dan teori akuntansi untuk minggu depan ya. Dari Kamis dan Jumat ya, nggak libur kan? Liburnya perlu nggak Selasa ya Rabu. Oke, mungkin begitu pesan saya. Jangan lupa absen. Ya. Yang belum absen, monggo silakan absen. Bagi yang sedang mengejar deadline untuk pengajuan tema dan judul, ya semoga semuanya baik-baik saja. Segera cepat mendapatkan tema atau judul yang sesuai dengan kata hati, bisa kalian kerjakan, mampu untuk dijadikan sebuah proposal, ya, dan sehingga waktu bimbingan yang kalian miliki untuk jangka 2 semester itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Supaya itu terjadi, maka buatlah jadwal. Ya, buatlah jadwal. Yang pernah ke Parit, yang jelas pasti sudah tahu ya jadwalnya seperti apa pagi ya. Jam 7-an lah. Jam 7 sampai jam 8. Bukan apa-apa, jam 8 sudah banyak tugas ya. Seperti ngajar atau mungkin aktivitas kantor yang lain. Nah, monggo nanti silakan dimanfaatkan waktu itu. Jangan kok iki masih suwi awal semester kemudian kita santai-santai, enggak ya. Saya sarankan mulai semester 7 ini coba usahakan dihapus kata santai dari perbendaharaan aktivitas kesehariannya.
Tapi bukan berarti kemudian kita nggak boleh bersantai. Ya silahkan bersantai. Cuman kadarnya harus dikurangi. Tambahi kadar untuk seriusnya. Karena situasi seperti ini adalah situasi penentuan. Untuk menentukan apakah kalian nanti tepat waktu atau tidak. Tepat waktu untuk apa loh Pak? Bagi yang mengejar kumlot, ya tepat waktu sangat penting. Ya kalau memang IPK-nya sudah di atas 3,5, silahkan kejar kumlotnya. Karena kumlot itu pasti ada perhitungan lebih nanti ketika kita mencari pekerjaan. Atau yang lebih penting lagi adalah fokus pada satu hal tertentu, fokus untuk melakukan semua yang ada di dalam aktivitas itu, sehingga paling tidak kita ngerti apa aja yang perlu kita lakukan. Jangan sampai pada saat ini kalian masih bingung mau apa. Ya, nggak boleh. Ya, kalau yang ada seperti itu segera temui Pak Arif, itu tanya ke Pak Arif nanti. Saya harus gimana Pak? Gitu. Kalau memang belum bisa mengetahui dari mana memulainya. Oke. Oke, baik. Sampai di sini mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.